silakan. Halo Mas Kevin, gimana kesannya naik kuda yang tadi itu belajar, masih pembelajaran? Takut atau senang? Seneng, agak-agak takut. Oh seneng ya, kakak takut Iya. ya, soalnya masih pertama. Kalau Titan ini gimana Tan? Takut. Untuk teknis pengenalan pertama itu gimana Pak Pram kepada anak-anak ini? Saya rasa semua orang sudah tahu. Jadi yang pertama itu mendekatkan diri kepada kuda, yaitu pegang talinya. Jangan sampai ada di belakang kuda, di samping kuda, agak ke depan, di kaki bagian depan itu. Habis itu bagaimana caranya ya kita mengenalkan diri. Jadi jangan sampai kuda ini kaget atau takut. Nah itu yang pertama, pengenalan kan. Yang kedua itu belajar merawat, mungkin belajar membersihkan kuda mulai dari badan sampai ke kaki, sampai ke ekor, sampai ke kepala, dan belajar merawat dengan dikompres dengan air. Biasanya setelah dibersihkan dikompres dengan air. Ya tuh mulai dari kepala. Jadi bukan dimandikan, dikompres dulu. Itu biasanya gitu. Dikompres mulai dari kepala, kaki depan, kaki belakang, ataupun di pantatnya itu. Oh begitu ya. Belajarkan seperti itu dulu. Di samping setelah itu belajar naik kuda dulu. Awalnya mungkin naik ditemani atau dipegang, jangan dilepas dulu. Karena mereka-mereka ini usia awal, usia pengenalan. Setelah dia itu bisa mengimbangi diri dan bisa mengendalikan kuda, baru dilepas jalan sendiri atau belajar drag atau belajar canter. Itu pun dicarikan kuda-kuda yang sangat jinak. Mereka yang masih awal ini harus dicarikan kuda yang sangat jinak. Jadi nggak sembarangan pakai kuda ya? Oh ya. Karena menimbulkan mental anak ya. Benar. Down gitu ya. Nah, bisa ketakutan atau down. Jadi kita carikan kuda yang jinak untuk belajar. Mereka mendekatkan diri dengan kuda, mengenal karakter kuda, merawat kuda, belajar nunggang kuda. Nah itu dicarikan kuda yang jinak. Oh gitu ya Pak Pram ya. Terus untuk setelah nanti bisa mungkin tahapan-tahapan berikutnya naik baru naik terus ya naik kuda ditemani atau dipegang, setelah dia bisa dilepas tapi jalan dulu. Oh sampai gitu ya. Dia berani sampai dia bisa mengimbangi seperti naik sepeda atau motor kan mengimbangi. Nah kalau itu sudah belajar drap pendek, drap panjang ataupun canter itu dulu. Itu pun dalam pengawasan sang pelatih atau pembinanya. Paling tidak 1 minggu itu berapa kali untuk anak-anak di usia dini itu? Nah, saya rasa kalau pengen cepet jadi ya setiap hari. Ini namanya atlet. Kalau kita bilang atlet itu setiap hari. Kalau sekedar belajar ingin bisa naik ya seminggu 2 kali boleh, seminggu 3 kali boleh, setiap hari boleh. Kalau hanya sekedar bisa. Tapi kalau kita proyeksinya kepada pacu seorang joki atau atlet ya setiap hari. Yang penting nggak benturan dengan jadwal mereka sekolah, ngaji ataupun belajar. Oh iya betul Pak Pram. Ngomong-ngomong ini cucunya berapa Pak Pram? Kalau cucu saya itu ada 4 laki-laki. Kalau perempuannya ada 2. Semua suka kuda ya? Insya Allah semua suka. Oh iya.
这一次我真的睡着了。Kalau mengenai cucu Pak Pramono ini untuk pembelajaran dengan keterpaksaan atau supaya turun temurun menjadi seorang udawan gitu, Pak Pram? Oh tidak, saya rasa saya hanya cukup mengenalkan dan mengajari dia bisa naik kuda sesuai apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi soal nanti dia itu mau menjadi atlet atau tidak, itu putusan di dia, di mereka berdua, itu ya. Atau cucu-cucu saya itu biar punya putusan sendiri. Jadi seorang atlet itu nggak boleh dipaksakan, kamu harus berani, kamu harus ikut, nggak boleh. Karena gengsi, ada temannya, ada orang tuanya atau keluarganya, akhirnya berani tapi hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau berani dari nuraninya, nah inilah harapan semua pihak, itu insya Allah jadi atlet yang baik. Oke, Pak Pram, saya akan coba tanya kepada cucu-cucu panjenengan ya. Ayo, silakan. Halo, Mas Kevin, gimana kesannya naik kuda yang tadi itu, belajar, masih pembelajaran? Takut atau senang? Seneng, agak-agak takut. Oh, seneng ya, kakak takut Iya. ya, soalnya masih pertama. Kalau Titan ini gimana, Tan? Takut, Takutnya kenapa? Takutnya? marah. Oh, takut marah, takut marah. Kalau takut jatuh nggak takut ya? Takut marah gitu ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga menjadi atlet atau penunggang kuda yang sukses. Amin. Ya. Amin. Amin. Halo sahabat warna-warni kehidupan, itulah tadi percakapan saya beserta tokoh berkuda Jawa Timur yaitu Rish Pramono. Jangan kemana-mana, langsung saja ikuti langsung pesan kepada kita semua. Yuk, check it out. Pak Pramono, satu lagi ya untuk pesan kepada adik-adik kita di Sabang sampai Merauke, itu untuk mengenai perkudaan atau pembelajaran dini, monggo dipersilakan. Jadi saya berharap kepada semua pihak, baik itu pemilik kuda ataupun orang tuanya ataupun para atlet, calon atlet, perawat, ya harapan saya itu jangan, istilahnya jangan malas-malas untuk mencari bibit baru, jangan segan-segan untuk mencari bibit baru atau regenerasi. Soalnya kita nggak bisa selamanya jadi atlet, itu nggak bisa. Jadi kita harus membuat generasi baru atau penerus generasi atau penerus atlet yang dulu-dulu. Seperti saya, sebelum saya ada orang tua saya dan lain sebagainya. Jadi regenerasi sangat penting itu buat saya. Langsung tarik kanan ini. Ketok. Bagus. Good.